Di sebuah kota besar, berdiri sebuah perusahaan ternama dengan gedung megah dan karyawan yang sibuk lalu lalang setiap pagi. Tak ada yang menyangka, hari itu, seorang wanita muda sederhana datang dengan pakaian seragam abu-abu polos, membawa sapu dan ember pel. Ia memperkenalkan diri sebagai karyawan baru, bagian op. Namanya Maya. Penampilannya sederhana, wajah tanpa riasan berlebihan, rambut diikat rapi. Sekilas, ia tampak seperti gadis biasa dari kampung yang datang merantau mencari pekerjaan. Para karyawan hanya melirik sekilas, tanpa peduli. Sebagian bahkan menggumam sinis, "Oh, cuma op baru." Padahal, tak ada yang tahu rahasia besar di balik sosok Maya. Ia sebenarnya adalah direktur utama perusahaan itu. Selama ini, dirinya dikenal publik sebagai sosok yang jarang muncul dan selalu bekerja di balik layar. Namun setelah mendengar laporan tentang arogansi, kecurangan, dan sikap meremehkan dari para karyawan, Maya memutuskan untuk turun langsung, menyamar, dan melihat kenyataan dengan mata kepalanya sendiri. Hari pertama bekerja, Maya menundukkan kepala, berbaur dengan op lainnya. Ia membersihkan meja, mengepel lantai, bahkan menyiapkan minuman untuk rapat. Beberapa karyawan mulai bersikap sewenang-wenang, menyuruhnya ini itu tanpa memandang wajahnya. Maya hanya tersenyum tipis dan menuruti. Dalam hati, mencatat siapa saja yang memperlakukan orang kecil dengan rendah hati dan siapa yang bertindak angkuh. Di balik seragam sederhananya, Maya menahan diri. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbuka. Dan ketika saat itu tiba, semua orang akan menyesal pernah meremehkan dirinya. Hari-hari pertama Maya sebagai op berjalan penuh ujian. Awalnya ia hanya dianggap biasa. Namun, semakin lama, sikap para karyawan mulai terlihat jelas. Mereka memandangnya rendah, seakan keberadaannya tidak lebih dari bayangan yang tak berarti. Pagi itu, ketika Maya sedang mengepel lantai lorong kantor, seorang karyawan wanita bernama Rani lewat sambil menenteng tas mewah. Dengan nada sinis, ia berkata, "Hei, cepat pel lantainya. Jangan sampai kotor kena sepatuku yang mahal ini. Kamu tahu kan, harga sepatu ini lebih mahal dari gajimu sebulan?" Maya hanya tersenyum kecil, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya, ia berusaha bersabar. Tak berhenti di situ. Di ruang pentri, seorang staf pria bernama Andi, tanpa malu-malu, menyuruh Maya membuatkan kopi. Saat Maya menghidangkannya, ia malah berkata ketus, rasanya hambar. "Kamu op, tugasmu itu bukan cuma bersih-bersih, tapi juga bikin kopi enak. Kalau nggak bisa, ia belajar." Seisi ruangan tertawa kecil, memandang Maya seakan dirinya bukan siapa-siapa. Maya hanya menarik napas dalam, menahan rasa sakit di dadanya. Namun penghinaan terbesar datang ketika ia sedang merapikan berkas di ruang rapat. Seorang manajer arogan bernama Bima masuk, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata lantang di depan karyawan lain, "Ingat ya, kamu cuma op di sini. Jangan sok ikut campur urusan kantor. Tugasmu cuma bersihkan meja, buang sampah, dan diam." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ruangan hening sesaat, lalu terdengar tawa kecil dari beberapa karyawan yang merasa lebih tinggi darinya. Maya menunduk, menyembunyikan sorot matanya yang sebenarnya berisi amarah. Dalam hati, ia bergumam, "Baiklah, aku akan ingat wajah-wajah kalian. Hari ini, kalian bisa merendahkanku, tapi kelak, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya." Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagi Maya. Ia sadar, menyamar sebagai op bukan hanya soal mengganti pakaian sederhana, tetapi juga soal menahan diri, menghadapi hinaan, perintah seenaknya, dan sikap merendahkan dari orang-orang yang seharusnya ia lindungi sebagai pemimpin. Setiap pagi, Maya datang lebih awal dari semua karyawan. Ia membersihkan lantai, mengelap meja, hingga menyiapkan air minum di dispenser. Namun bukannya mendapat ucapan terima kasih, yang ia terima hanyalah komentar pedas. "Pelan sekali kerjanya," omel Rani, sekretaris yang selalu memandang rendah. "Op kok bengong? Ayo cepat. Jangan bikin kantor ini kayak pasar," tambah Andi sambil tertawa. Maya menunduk. Bibirnya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Ia tahu, mereka tidak mengenalnya. Mereka hanya melihat seragam dan statusnya. Suatu siang,
Ketika Maya sedang makan sederhana di pojok, pentri nasi, bungkus dengan lauk tempe goreng beberapa staf, sengaja duduk tak jauh dari situ, sambil membicarakannya dengan nada merendahkan. Kasihan ya, makan cuma tempe. Pantes Op, ujar salah satunya, sambil tertawa kecil. Kalau aku sih, nggak bakal kuat kerja kayak dia. Kerjanya kotor, gajinya kecil. Untung aku punya pendidikan tinggi, sahut yang lain dengan bangga. Maya mendengar semuanya. Tangannya sempat terhenti, menatap nasi bungkusnya. Namun, ia memilih menahan diri. Sabar, Maya. Sabar, batinnya. Malam harinya, Maya pulang dengan langkah letih. Di kamar apartemen sederhana yang ia tinggali selama penyamaran, ia menatap cermin. Di sana, bukan hanya sosok Op yang ia lihat, melainkan seorang direktur yang sedang menguji karyawannya. Air mata jatuh perlahan. Bukan karena hinaan, tapi karena kecewa. Beginikah sifat mereka saat berhadapan dengan orang kecil? Tidak ada rasa hormat, tidak ada empati. Aku benar-benar harus membuka mata mereka. Meski hatinya terluka, Maya bertekad kuat. Ia akan tetap menjalani penyamaran ini. Sebab, hanya dengan cara inilah, ia bisa mengetahui siapa yang benar-benar tulus bekerja, dan siapa yang hanya pandai menjilat ke atas, tapi menginjak ke bawah. Hari itu, perusahaan sedang sibuk. Akan ada rapat penting dengan investor. Sehingga suasana kantor tegang. Semua karyawan berlalu lalang dengan wajah serius. Sibuk menyiapkan dokumen, presentasi, dan laporan. Maya, seperti biasa, sibuk membersihkan ruang rapat. Ia mengelap meja panjang dari ujung ke ujung, memastikan gelas dan air minum sudah tersedia. Ia bekerja dengan teliti, tanpa ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun di tengah kesibukan itu, datanglah Bima, manajer yang dikenal arogan. Dengan jas rapi dan parfum menyengat, ia masuk ke ruang rapat bersama beberapa staf. Melihat Maya yang masih membersihkan meja, Bima langsung melontarkan komentar sinis. "Hei, cepat sedikit, jangan bikin ruangan ini berantakan. Kamu tahu nggak? Ini rapat penting, bukan tempat main pel." Beberapa staf tertawa kecil, merasa lucu melihat Op ditegur keras. Maya menunduk, tetap tenang, mencoba menahan diri. Tapi Bima tidak berhenti di situ. Ia berjalan, mendekat, lalu dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang di ruangan, ia berkata, "Ingat baik-baik, kamu itu cuma Op di sini. Jangan pernah merasa penting. Orang seperti kamu gampang diganti. Kalau nggak becus kerja, besok bisa saya suruh keluar." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada dirinya. Beberapa karyawan tersenyum miring, seolah setuju dengan kata-kata Bima. Maya menunduk dalam-dalam, kedua tangannya mengepal erat di balik meja. Ia ingin sekali membalas ucapan itu dengan jati dirinya yang sebenarnya. Ingin berteriak lantang, "Aku bukan Op, aku direktur kalian." Namun, ia menahan diri. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia sepat-sepat mengusapnya. Dengan suara pelan, ia hanya menjawab, "Baik Pak, saya mengerti." Bima mendengus puas, lalu berbalik sambil berkata pada staf lain, "Orang kecil seperti itu memang harus ditekan. Kalau tidak, mereka akan lupa diri." Seisi ruangan kembali tertawa kecil, tanpa sadar bahwa tawa itu akan segera berubah menjadi tangisan penyesalan. Di dalam hati, Maya berjanji, "Baiklah, ini sudah terlalu jauh. Jika waktunya tiba, aku akan tunjukkan siapa diriku sebenarnya, dan kalian semua akan terdiam." Sejak penghinaan keras dari Bima, hati Maya dipenuhi luka. Setiap kali mengingat kata-kata "kamu cuma Op di sini", dadanya sesak, matanya panas. Namun ia sadar, kemarahan itu belum boleh meledak sekarang. Ia masih harus menahan diri, karena waktunya belum tiba. Hari demi hari, sikap para karyawan makin menjadi-jadi. Mereka semakin meremehkan Maya. Di pantry, Rani melemparkan gelas bekas kopi ke meja dengan nada ketus. "Hei, Op, cuci gelas ini sekarang. Jangan malas. Kalau nggak sanggup kerja, pulang saja ke kampungmu." Di ruang kerja, Andi sengaja menumpahkan sedikit kopi ke lantai, lalu berteriak, "Cepat Pel! Pel, kamu dibayarkan untuk bersihin ini, jangan lambat." Bima, sang manajer arogan,
malah sering mempermalukan Maya di depan banyak orang. Suatu sore, ketika Maya sedang menata kursi di ruang rapat, Bima berkata lantang, "Orang kaya kamu nggak akan pernah punya masa depan. Kalau bukan jadi op, ia paling cuma tukang sapu jalanan. Dunia ini nggak butuh orang lemah." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa karyawan menahan tawa. Yang lain hanya berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Maya berhenti sejenak, menatap lantai, lalu menggenggam erat kain pel di tangannya. Di dalam hatinya, amarah bergejolak. Ingin sekali ia berdiri tegak dan mengungkapkan siapa dirinya. Namun ia menarik napas dalam-dalam. "Sabar Maya, sabar. Sabar. Jangan sekarang. Tunggu saat yang tepat." Saat itu tiba, mereka sendiri yang akan terdiam. Dan mereka akan menyesal. Malam itu, di apartemennya, Maya berdiri di depan cermin. Tatapannya tajam. Bukan lagi tatapan seorang op sederhana, melainkan tatapan seorang pemimpin sejati. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bisa hancurkan mereka detik ini juga. Tapi tidak, aku ingin mereka jatuh oleh kesalahan mereka sendiri. Aku ingin mereka merasakan betapa besar akibat dari meremehkan orang kecil." Maya menahan amarah itu rapat-rapat. Seperti api dalam sekam, ia membiarkan semuanya mengalir. Sebab ia tahu, semakin lama ditahan, semakin besar ledakan yang akan terjadi ketika rahasianya terbongkar. Hari-hari berjalan, Maya masih setia menjalani penyamarannya. Ia terus bekerja seperti op biasa, sambil diam-diam mengamati setiap gerak-gerik para karyawan. Dari situ, ia mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada hinaan yang diterimanya. Kecurangan beser-beseran di dalam perusahaan. Suatu sore, saat Maya sedang membersihkan ruang kerja staf keuangan, ia mendengar percakapan lirih antara Andi dan Rani. Mereka tidak sadar Maya ada di dalam ruangan, karena ia hanya terlihat sibuk mengepel lantai. "Laporan keuangan bulan ini sudah aku ubah," bisik Andi. "Bagus. Kalau bos tahu kita potong sedikit, bisa kacau. Tapi untung op kayak dia nggak ngerti apa-apa," jawab Rani sambil menunjuk sekilas ke arah Maya. Maya menunduk, pura-pura tidak mendengar, padahal telinganya menangkap setiap kata. Jantungnya berdegup kencang. Jadi, benar, bukan hanya arogan, tapi mereka juga melakukan korupsi. Kesalahan fatal lainnya muncul ketika Bima, sang manajer, mulai berani menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Maya sempat melihat dokumen kontrak yang sengaja disembunyikan di meja rapat. Di sana tertulis jelas adanya manipulasi anggaran. Namun, yang paling menyakitkan, Bima pernah dengan congkak berkata di depan banyak karyawan, "Direktur perusahaan ini nggak pernah peduli kita yang kerja keras di sini. Jadi wajar dong kalau kita ambil keuntungan lebih. Lagi pula, op kayak dia nggak bakal ngerti apa-apa." Haha, seisi ruangan tertawa. Maya menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi matanya tajam penuh bara. Ia mencatat semuanya dalam hati. Siapa yang ikut tertawa, siapa yang diam, dan siapa yang berani melawan. Ternyata, ada juga beberapa karyawan baik yang merasa tidak nyaman dengan semua ini. Mereka tidak ikut menghina Maya. Bahkan, kadang, diam-diam membantunya. Namun sayang, suara mereka tenggelam oleh dominasi para karyawan arogan. Bagi Maya, semua ini bukan lagi sekadar ujian kesabaran. Ini sudah menjadi bukti nyata pengkhianatan. Malam itu, Maya menuliskan catatan rinci di sebuah buku kecil. Nama, kesalahan, dan sikap setiap karyawan. Baginya, ini bukan sekadar catatan, melainkan daftar hitam yang suatu hari akan ia buka di depan semua orang. Dengan tatapan penuh tekad, Maya bergumam lirih. "Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku hanya op biasa? Kesalahan kalian inilah yang akan menghancurkan karier kalian sendiri." Hari itu adalah hari yang ditanggu-tanggu seluruh karyawan. Rapat besar bersama para investor dan pemilik saham utama. Semua orang sibuk mempersiapkan dokumen, presentasi, dan laporan keuangan. Suasana kantor sangat tegang. Semua karyawan berusaha terlihat profesional. Namun, di balik kesibukan itu, Maya masih menjalani perannya sebagai op. Ia sibuk menata ruang rapat, membersihkan meja panjang, menyiapkan minuman, dan memastikan proyektor menyala dengan baik. Semua mata memandangnya dengan sinis. "Cepat, op,
Jangan bikin malu kalau ada tamu nanti, kata Rani dengan nada ketus. Kalau sampai ada gelas kotor, siap-siap saja kau dimarahi manajer, tambah Andi sambil melirik remeh. Maya hanya tersenyum kecil, menahan gejolak di dadanya. Tak lama kemudian, Bima masuk dengan jas rapi dan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di depan ruangan, memandang semua orang seolah dialah penguasa. Ingat, rapat ini penting. Jangan ada yang bikin kesalahan. Kalau sampai kacau, aku tidak segan-segan menyalahkan siapa saja, termasuk Op yang kerjaannya lamban itu. Seisi ruangan tertawa kecil, sementara Maya hanya menunduk. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Seorang pria tua, pemegang saham utama perusahaan, masuk ke ruangan dengan wajah serius. Ia menatap sekeliling, lalu berkata lantang, "Hari ini rapat akan dipimpin langsung oleh Direktur Utama perusahaan. Kalian semua harap bersikap profesional." Semua karyawan saling berbisik. Mereka tahu, selama ini sosok Direktur Utama jarang muncul. Bahkan ada yang mengira beliau hanya boneka di balik layar. Maya yang sedang berdiri di pojok ruangan, menggenggam kain pelnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saatnya semakin dekat. Beberapa menit kemudian, nama Direktur Utama dipanggil. Semua orang menoleh ke arah pintu dengan penuh rasa penasaran, menunggu sosok penting itu masuk. Namun yang terjadi justru membuat mereka bingung. Tidak ada siapa-siapa yang masuk. Hanya Maya yang perlahan berjalan ke depan ruangan, meletakkan kain pel dan ember di sudut, lalu berdiri tegak di samping meja rapat. Karyawan-karyawan saling pandang, heran, sekaligus geli. "Hei, kenapa Op itu maju ke depan?" bisik salah satu staf sambil menahan tawa. "Dia salah tempat kali. Suruh keluar aja," tambah yang lain. Bima melangkah mendekat dengan wajah merah padam. "Hei, ini rapat penting, bukan tempatmu. Kembalilah ke pojok. Dan jangan bikin malu kantor ini." Namun, Maya tidak bergerak. Ia menatap seluruh ruangan dengan sorot mata tajam yang berbeda dari biasanya. Suasana mulai hening. Ada sesuatu dari tatapan itu yang membuat semua orang merasakan hawa aneh. Seolah yang berdiri di depan mereka bukan lagi seorang Op biasa. Ruangan rapat hening. Semua mata tertuju pada Maya yang berdiri tegak di depan. Bima masih berusaha mengusirnya. Wajahnya merah karena menahan malu. "Op, aku bilang kembali ke tempatmu. Jangan bikin keributan di rapat sepenting ini," bentaknya lantang. Namun kali ini, Maya tidak bergeming. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang tajam, penuh wibawa. Suara Maya terdengar tenang, namun tegas. "Cukup Bima, kau terlalu banyak bicara." Seisi ruangan terdiam. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Aura Maya berubah tidak lagi seperti Op sederhana, melainkan seorang pemimpin sejati. Pria tua pemegang saham utama yang duduk di kursi depan tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara lantang, "Izinkan saya memperkenalkan. Inilah Direktur Utama perusahaan kita, Ibu Maya." Sekejap, ruangan gempar. Semua karyawan terperanjat. Sebagian bahkan ternganga tak percaya. Direktur? Mustahil. Op itu direktur kita?" Rani langsung menjatuhkan map di tangannya. Wajahnya pucat pasi. Andi sampai mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Sementara Bima, yang selama ini paling arogan, mendadak kaku. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Tidak mungkin. Anda yang selama ini." Maya berjalan perlahan ke tengah ruangan. Dengan langkah anggun, namun penuh ketegasan, ia berdiri di kursi utama direktur. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun sorot matanya dingin menusuk. "Ya, benar, akulah Maya, Direktur Utama perusahaan ini. Aku menyamar sebagai Op untuk melihat siapa saja di antara kalian yang benar-benar bekerja tulus, dan siapa yang hanya pandai menjilat ke atas, tapi menginjak orang kecil." Suasana ruangan membeku. Tak seorang pun berani bersuara. Semua menunduk, tak berani menatap mata Maya. Ia melanjutkan dengan nada yang semakin tegas. "Selama berminggu-minggu, aku melihat sendiri bagaimana kalian memperlakukanku. Hinaan, cemoohan, bahkan kecurangan yang kalian lakukan. Kalian pikir aku tidak tahu. Kalian pikir aku hanya Op biasa. Hari ini, semua topeng kalian jatuh." Beberapa karyawan langsung meneteskan air mata. Rani menutup wajahnya. Andi menggigit bibir menahan panik. Sementara Bima terduduk lemas di kursinya. Maya menatap mereka
satu persatu. Setiap tatapan membuat dada mereka semakin sesak. Kalian sudah lupa bahwa sekecil apapun pekerjaan seseorang, mereka tetap manusia yang harus dihargai. Dan kalian memilih untuk menghina, merendahkan, bahkan berkhianat. Mulai detik ini, kalian semua harus menanggung akibatnya. Ruangan rapat masih membeku dalam keheningan. Wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri, kini berubah pucat. Mata tertunduk, bahkan ada yang mulai gemetar. Tak seorang pun berani berbicara setelah Maya mengungkap identitasnya. Maya duduk di kursi direktur dengan penuh wibawa. Tangannya merapikan berkas yang sejak awal sudah ia siapkan. Berisi catatan hitam tentang karyawan-karyawan yang telah menghina dan berkhianat. Dengan suara tegas, ia membuka lembar pertama. Rani, kau merendahkan orang lain, menganggap pekerjaan Op tidak berarti, bahkan ikut serta dalam manipulasi laporan keuangan. Kau tidak pantas berada di perusahaan ini. Rani langsung menangis, memohon, Bu, saya minta maaf, saya hilaf. Namun Maya menatapnya dingin. Kau tidak menyesal karena perbuatanmu, tapi karena kau ketahuan. Lembar berikutnya dibuka. Andi, kau bukan hanya menghina, tapi juga ikut mengubah laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Kau pikir aku tidak tahu? Aku mendengar semuanya. Andi langsung terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi. Maya lalu menatap Bima dengan sorot mata tajam, membuat semua orang menahan napas. Dan kau, Bima, manajer yang arogan. Kau merendahkan orang kecil, menekan bawahan, bahkan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua bukti sudah ada di tanganku. Kau tidak layak disebut pemimpin. Bima mencoba berdiri. Suaranya gemetar. Bu, saya mohon, beri saya kesempatan sekali lagi. Maya bangkit dari kursinya, berdiri tegak. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Cukup. Detik ini juga, kalian semua dipecat. Suasana rapat langsung pecah. Beberapa karyawan menangis keras. Ada yang berlutut memohon ampun. Ada yang langsung tertunduk tanpa daya. Namun tak satu pun bisa mengubah keputusan Maya. Ia melanjutkan dengan suara lebih tenang, namun tetap tegas. Perusahaan ini tidak membutuhkan orang yang hanya pandai menjilat atasan, tapi menginjak orang kecil. Mulai hari ini, perusahaan ini akan kubangun dengan orang-orang yang punya hati, bukan hanya gelar dan kesombongan. Pria tua pemegang saham utama mengangguk puas. Sementara beberapa karyawan baik yang selama ini diam dan tidak pernah menghina Maya menatapnya dengan kagum. Mereka sadar, inilah pemimpin sejati. Maya menatap seluruh ruangan untuk terakhir kalinya, lalu berkata lirih, namun menusuk. Ingatlah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat kecil. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina adalah orang yang menentukan masa depan kalian.